Salam bagi seluruh sahabat geografi, khususnya para siswa kelas 11 SMA. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, serta posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Materi ini merupakan bagian penutup atau bagian terakhir materi geografi kelas 11 SMA bab yang pertama di sekolah. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Haramunte. Kita bahas yang pertama, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah menguraikan berbagai potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari sumber daya perikanan, energi kelautan, wisata bahari, hingga alur laut kepulauan Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang sebaiknya seperti apa. Yang pertama, pengelolaan di bidang perikanan. Bidang perikanan di Indonesia hendaknya dikelola dengan menjaga kelestarian atau ketersediaan sumber daya perikanan tersebut, baik ketersediaan di masa kini maupun ketersediaan hingga masa yang akan datang. Dilakukan dengan cara memberantas atau mengatasi illegal fishing dan overfishing. Para penangkap ikan yang bersifat gelap atau tidak resmi ini sangat perlu diberantas karena para penangkap ikan yang bersifat gelap hanya untuk mementingkan diri sendiri demi keuntungan sendiri dan bukan keuntungan masyarakat umum. Adapun overfishing ini sangat berbahaya bagi kelestarian ikan, sehingga perlu diberantas seperti para penangkap ikan yang menggunakan fukat harimau, para penangkap ikan yang menggunakan bom, para penangkap ikan yang menggunakan racun, karena bukan hanya ikan yang besar yang akan mati atau tertangkap, tetapi juga ikan-ikan yang kecil. Selanjutnya, Indonesia hendaknya juga fokus pada perikanan budidaya dengan trilogi pembangunan perikanan. Adapun trilogi pembangunan perikanan yakni pengendalian ikan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan peningkatan mutu dan nilai tambah perikanan tersebut. Ini berguna untuk semakin meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya perikanan di Indonesia. Selanjutnya adalah pengelolaan energi kelautan di Indonesia. Sangat perlu adanya upaya sosialisasi, pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya energi kelautan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa yang akan datang. Ini sangat perlu mengingat bahwa sumber energi komersial, sumber energi bahan bakar itu sifatnya sudah semakin langka. Perlu energi alternatif seperti energi kelautan untuk mengganti energi komersial yang masih kita gunakan saat ini. Selanjutnya adalah pengelolaan minyak bumi di Indonesia. Hendaknya industri minyak bumi nasional di Indonesia ditingkatkan produksi dalam jangka panjang. Mengingat bahwa industri minyak bumi di Indonesia sudah sangat tua sehingga produksinya sudah semakin menurun. Nah, dilakukan dengan cara eksplorasi atau pencarian lokasi penambangan minyak bumi dan gas yang baru untuk menemukan dan menambang sumber daya minyak bumi dan gas yang baru. Selanjutnya adalah pengelolaan bidang pariwisata bahari di Indonesia. Pengelolaan wisata bahari di Indonesia perlu memperhatikan 3 komponen produk dalam industri pariwisata. Ketiga komponen produk dalam industri pariwisata tersebut, yang pertama,
akses menuju daerah tujuan pariwisata. Ini berhubungan dengan sarana transportasi yang digunakan untuk dapat menjangkau lokasi pariwisata tersebut. Semakin baik, semakin mudah menjangkau lokasi pariwisata, maka kualitas pariwisata tersebut akan semakin meningkat, pendapatan yang diperoleh dari pariwisata tersebut juga akan semakin meningkat. Komponen yang kedua adalah fasilitas daerah tujuan pariwisata. Perlu kita ingat bahwa pariwisata berarti sarana orang menikmati berbagai fasilitas, baik fasilitas alami maupun fasilitas buatan. Sehingga ketika fasilitas di daerah tujuan pariwisata diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya, maka keberhasilan wisata bahari tersebut akan semakin meningkat. Komponen yang ketiga yaitu atraksi wisata di daerah tujuan pariwisata tersebut. Ini sangat perlu dikembangkan karena memang salah satu tujuan wisatawan yaitu menikmati berbagai atraksi yang tersedia di lokasi pariwisata tersebut, seperti atraksi ikan lumba-lumba, atraksi singa laut, dan berbagai atraksi wisata yang lainnya, termasuk juga atraksi budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang tinggal di sekitar lokasi wisata bahari tersebut. Selanjutnya adalah pengelolaan industri maritim di Indonesia. Pengelolaan industri maritim di Indonesia perlu dilakukan dengan cara menghemat energi dan di sisi lain perlu meningkatkan atau menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap industri, mengingat bahwa industri menimbulkan atau menghasilkan limbah yang dapat berakibat negatif bagi lingkungan. Pengembangan industri di Indonesia perlu dikembangkan pada bidang bioteknologi kelautan karena bersifat ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pengelolaan jasa angkutan laut di Indonesia. Pengelolaan jasa angkutan laut di Indonesia dapat dilakukan dengan cara pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan sebagai prasarana transportasi laut, baik di kawasan barat maupun di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, perlu juga dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas kapal sebagai sarana transportasi laut. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan subtopik kita yang kedua di video ini, yaitu posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang memiliki posisi sebagai poros maritim dunia bertujuan untuk menjamin konektivitas atau kerjasama antar pulau, pengembangan industri perkapalan, pengembangan industri perikanan, termasuk perbaikan transportasi serta peningkatan keamanan maritim di Indonesia. Secara umum, ada 5 pilar utama yang perlu diperhatikan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun kelima pilar tersebut, yang pertama, pembangunan kembali segala budaya maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Artinya bahwa pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia bertujuan untuk mencapai
kedaulatan pangan laut, mencapai kelestarian pangan laut, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Artinya, sumber daya pangan laut tersedia baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Pilar yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas maritim dengan cara membangun tol laut, membangun pelabuhan laut, dan membangun atau meningkatkan industri perkapalan. Nah, dengan cara seperti ini, sehingga konektivitas antar pulau atau kerjasama antar pulau dapat semakin meningkat. Pilar yang keempat yaitu mengajak semua negara lain, terutama negara-negara tetangga, sebagai mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan, terutama kerjasama dalam bidang perdagangan mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh industri kelautan Indonesia. Adapun pilar yang terakhir yaitu penguatan pertahanan maritim Indonesia, sehingga Indonesia bebas dari gangguan luar. Demikianlah pembahasan kita tentang pengelolaan potensi sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, serta posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan selamat mempelajari materi yang ada dalam video ini. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan tentang materi yang ada dalam video ini atau segala materi yang berhubungan dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Anda bisa buat pertanyaannya di bagian komentar video ini. Akhir kata, saya mengucapkan semangat belajar.